Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan sebuah kisah tragis yang terjadi di Brasil, di mana seorang ibu tega menghabisi nyawa putranya sendiri karena dia menyukai sesama jenis. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Ita Berli Lozano lahir di kota Cravinhos di Sao Paulo, Brasil. Dia menghabiskan sebagian besar dari hidupnya di kota itu. Ayahnya meninggal dunia sejak dia kecil, dan kemudian dia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Tatiana Lozano. Awalnya hubungan Ita Berli dengan ibunya baik-baik saja, di mana ibunya sangat menyayanginya. Sebagai orang tua tunggal, dia rela bekerja keras demi putranya. Ita Berli adalah siswa yang cerdas dan unggul dalam studinya. Namun dia juga adalah seorang penari yang berbakat dan unggul dalam bidang musik. Namun sejak usianya menginjak 14 tahun, dia mulai merasa ada yang berbeda dari dirinya. Ita Berli menyadari kalau dia adalah penyuka sesama jenis. Saat itu dia dan ibunya masih berhubungan baik. Bahkan Tatiana yang bekerja di sebuah supermarket sebagai seorang manajer membantu putranya untuk bisa ikut bekerja juga di sana. Namun, Ita Berli mulai mendapatkan perlakuan tidak enak dari teman-temannya di sekolah dan juga di komunitasnya. Di saat itu ibunya telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Alex Pereira. Dan dari pernikahan itu, Ita Berli mendapatkan seorang adik laki-laki. Ita Berli sangat menyayangi adik tirinya itu, namun ayah tirinya kurang menyukai hal itu karena orientasi seksualnya. Namun tiba-tiba semuanya berubah. Ibunya mulai sering marah-marah ke putra sulungnya itu. Tatiana terus mengkonfrontasi Ita Berli tentang orientasi seksual yang dipilihnya dan terang-terangan mengatakan ketidaksetujuannya. Ibunya berjuang untuk bisa menerima putranya apa adanya, namun akhirnya berujung melakukan penolakan. Lama-kelamaan, hubungan Ita Berli dengan ibunya semakin menjauh, walaupun mereka masih sering berfoto berdua terlihat bahagia. Namun yang terjadi di balik itu semua sangatlah mengerikan. Ibunya mulai memperlakukan Ita Berli dengan buruk. Suatu hari saat Ita Berli baru pulang ke rumah, dia mendekati adik tirinya untuk mengajaknya bermain. Namun ibunya melarang dan malah menyakiti Ita Berli. Dan dengan jelas ibunya mengatakan kalau ini semua akibat dari jalan hidup yang dipilihnya. Sejak itu Ita Berli dan ibunya menjadi sering berkelahi. Para tetangga juga memperhatikan hal itu, namun mereka menganggap kalau Ita Berli telah tumbuh menjadi seorang remaja yang bandel dan suka memberontak, sehingga mereka mulai tak menyukainya juga. Sejak tanggal 25 Desember hingga 27 Desember 2016, keadaan di rumah semakin memanas. Ita Berli dan ibunya berkelahi terus-menerus. Tatiana terus mengkonfrontasi dan Ita Berli menjadi marah saat ibunya menanyainya tentang orientasi seksualnya. Pertengkaran tidak terjadi secara verbal saja, tetapi juga terjadi secara fisik, yang menyebabkan adanya banyak luka di tubuhnya Ita Berli. Tatiana yang sangat marah akhirnya langsung mengusir Ita Berli dari rumahnya. Ita Berli pun keluar dari rumah ibunya dan kemudian menuju ke rumah neneknya dari pihak ayahnya. Selain neneknya, di rumah itu juga ada seorang pamannya. Ita Berli juga memposting di sosial medianya menceritakan kalau dia bertengkar hebat dengan ibunya karena mengaku menyukai pasangan sesama jenis. Dia juga mengambil foto dari lukanya dan mempostingnya juga. Di tanggal 29 Desember, Ita Berli menerima panggilan telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan kalau dia menyesal dan ingin menebus semua kesalahannya. Dan dia meminta agar Ita Berli bisa segera pulang ke rumah dan membicarakan masalah yang terjadi di antara mereka. Ita Berli memang ingin sekali bisa berbaikan dengan ibunya dan dia pun langsung pergi meninggalkan rumah neneknya. Namun setibanya dia di rumah di pukul 11 malam,
Ita Berli langsung sadar kalau dia telah jatuh dalam jebakan yang dibuat oleh ibunya sendiri. Segera setelah dia memasuki garasi rumahnya, dua orang pemuda menyergapnya, yaitu Vitor Roberto da Silva dan Miller da Silva Barisa yang berusia 19 tahun dan 18 tahun. Dua pemuda itu memang telah disewa oleh Tatiana untuk membunuhnya. Kedua pelaku memukuli terus-menerus Ita Berli, namun dia sempat kabur ke dalam kamarnya, tetapi penyerang terus mengejarnya dan meneruskan pemukulan itu. Diserang terus-menerus membuat Ita Berli menjadi tak kuat dan dia pun langsung jatuh pingsan. Tatiana kemudian meminta kedua pemuda itu untuk segera mengeksekusi Ita Berli. Namun kedua pemuda itu menolaknya dengan mengatakan kalau mereka tidak sanggup. Tatiana yang melihat putranya pingsan tidak membuang waktu banyak lagi. Dia langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau di sana. Dan dia menikamkan pisau itu sebanyak 3 kali ke leher putranya dan membuat Ita Berli langsung meninggal seketika. Suami Tatiana saat itu sedang tidur dengan putra kecilnya di kamar, namun dia mendengar adanya suara teriakan dari luar kamar dan saat dia keluar, dia menyadari kalau telah terjadi sesuatu di dalam rumahnya. Tatiana meminta tolong kepada suaminya, menanyakan apa yang harus dilakukannya. Kemudian Tatiana dan suaminya meletakkan tubuh tak bernyawa dari Ita Berli ke dalam mobil sambil dibungkusnya dengan spray. Kemudian mereka berkendara menuju ke sebuah ladang tebu. Dan sesampainya di tempat terpencil itu, Tatiana dan suaminya menurunkan tubuh Ita Berli ke tanah dan meninggalkannya semalaman di sana. Baru di keesokan harinya, Tatiana kembali lagi sendirian ke ladang itu dan membakar tubuhnya Ita Berli untuk membuang bukti. Pada tanggal 7 Januari 2017, polisi menemukan tubuh tak bernyawa yang dalam keadaan hangus di tengah ladang tebu. Mereka kesulitan mengidentifikasi tubuh itu dan juga tidak ada laporan orang hilang yang masuk. Mereka akan melakukan pemeriksaan forensik yang akan membutuhkan waktu lama sekitar 6 bulan. Di tubuh itu juga ditemukan gelang dari kulit yang mereka harapkan bisa menjadi bukti yang penting. Namun aksesori itu terlalu umum karena banyak orang yang memilikinya. Neneknya Ita Berli sudah merasa cemas karena sejak tanggal 29 dia tidak mendengar kabar lagi dari cucunya. Neneknya kemudian pergi ke rumah Tatiana untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tatiana menjawab kalau di hari itu mereka bertengkar lagi dan kemudian Ita Berli pergi meninggalkan rumah. Dan dia sekarang tidak tahu kemanakah Ita Berli pergi. Neneknya kemudian melapor pada polisi tentang hilangnya Ita Berli dan memberitahu mereka tentang perkelahian antara cucunya dan juga dengan ibunya. Teman Ita Berli juga melaporkan tentang postingan Ita Berli di sosial medianya. Dan saat polisi melihat foto Ita Berli, mereka menyadari adanya kesamaan gelang yang terbakar dengan gelang yang biasanya dipakai oleh Ita Berli. Pada tanggal 11 Januari, polisi datang ke rumah Tatiana untuk meminta kesaksian. Tatiana terlihat gugup saat polisi mendekatinya. Tatiana kemudian mengungkapkan apa yang telah terjadi, tetapi dari versinya sendiri. Dia menceritakan kalau dia telah membunuh Ita Berli, namun itu dilakukannya karena pembelaan diri. Tatiana mengatakan kalau Ita Berli menggunakan obat-obatan terlarang dan membawa pria asing masuk ke dalam rumahnya. Mereka kemudian berkelahi dan Ita Berli mengancam akan menghabisi nyawa ibunya, ayah tirinya dan juga adik tirinya. Ancaman itu menyebabkan Tatiana mengambil pisau dan mulai menikam Ita Berli sebagai pembelaan diri. Tatiana mengklaim setelah kejahatan itu, dia menjadi putus asa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itulah dia memberitahu suaminya dan mereka memutuskan untuk membawa Ita Berli ke suatu lokasi terpencil di ladang tebu. Polisi menjadi curiga dengan Tatiana setelah Tatiana selesai bercerita. Penyelidik mulai merasa ada sesuatu yang janggal dari ceritanya itu. Dimulai dari postingan foto di Facebook pada tanggal 27 Desember yang dibuat oleh Ita Berli, yang menunjukkan adanya luka-luka yang dialaminya di tubuh yang disebabkan oleh ibunya sendiri. Tatiana dan suaminya segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi.
dan mereka akan tetap ditahan di penjara selama penyelidikan yang berlangsung. Paman Ita Berli menyangkal semua yang dikatakan oleh Tatiana tentang sifat keponakannya. Dia mengklaim kalau Ita Berli adalah pemuda yang baik, sopan dan juga rajin bekerja. Dia menambahkan kalau keponakannya itu memang memiliki masalah dengan ibunya karena ibunya tidak bisa menerima orientasi seksual yang telah dipilihnya. Petugas polisi terus melanjutkan penyelidikan dan selama penyelidikan itu ditemukan rekaman kamera keamanan yang menunjukkan adanya 2 orang pria memasuki rumah Tatiana di hari kejadian. Polisi lalu bertanya, siapakah kedua laki-laki dalam gambar itu? Tatiana kemudian mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa dia telah mempekerjakan mereka untuk memukuli Ita Berli tetapi hanya untuk menakutinya saja. Pada tanggal 13 Januari, kedua pemuda itu ditangkap dan mereka memberitahukan versi ceritanya. Mereka mengatakan kalau Tatiana telah menyewa mereka untuk menghabisi nyawa putranya. Namun saat di hari H, mereka menolak untuk melakukannya dan pergi meninggalkan rumah. Mereka juga mengklaim kalau Tatiana sendirilah yang melakukannya, di mana dia menikam putranya sendiri dengan pisau dapur. Pacar dari salah satu pemuda itu juga ditangkap dan dia akan menjadi saksi kunci dari kasus ini. Jaksa penuntut umum menganggap kejahatan ini dilakukan oleh homofobia. Dia menjelaskan kalau Tatiana tidak tahan dengan fakta bahwa anak laki-lakinya menyukai sesama jenis. Pengacaranya mengklaim kalau tidak ada cukup bukti untuk bisa menghukum kliennya dan berharap kliennya bisa bebas. Namun, pengacara dari keluarga Ita Berli mengatakan kalau kesaksian dari ayah tirinya bisa memberatkan peran Tatiana dalam kasus ini, di mana ayah tirinya bersaksi kalau Tatiana mengaku padanya telah menikam Ita Berli dengan pisau dapur. Dalam persidangan yang berlangsung selama beberapa hari, akhirnya pada tanggal 26 November 2019, juri menjatuhkan hukuman kepada Tatiana selama 25 tahun 8 bulan di penjara atas pembunuhan dan juga penyembunyian tubuh korban. Sedangkan ayah tiri korban juga menjadi terdakwa dalam kasus ini karena ikut dalam penyembunyian tubuh korban. Namun persidangannya ditangguhkan karena pengacaranya juga mewakili Tatiana dan dia menduga adanya konflik kepentingan yang terjadi. Juri juga menjatuhkan vonis kepada Victor dan Miller masing-masing dengan hukuman 21 tahun dan 8 bulan di penjara. Alex, ayah tiri dari korban, akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena tidak ditemukan bukti yang menunjukkan kalau dia terlibat dalam pembunuhan Ita Berli, dan dia pun dibebaskan dari tahanan. Kasus ini mendapatkan perhatian luas di Brasil dan di seluruh dunia. Kematian Ita Berli di usianya yang ke-17 tahun menjadi pengingat tragis akan kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi oleh banyak komunitas LGBT. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kekejaman yang dilakukan Tatiana layak mendapatkan hukuman 25 tahun saja? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!